Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nimatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita ucapkan ya, selamat belajar. Kali ini kita mulai pembelajaran di kelas 10. Materi pelajaran kali ini adalah atau mata pelajaran yang kita bahas saat ini adalah Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai materi pelajaran Al-Quran Hadis, perlu saya sampaikan tentunya perkenalan. Ini kelas 10 ya. Ini kelas 10 berarti kelas baru. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Samai atau Bapak Nur Samai. Mata pelajaran yang saya sampaikan, yang menjadi tanggung jawab saya menyampaikan pembelajaran adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ini untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis yang saya pegang ini khusus untuk kelas 10, sedangkan kelas-kelas yang lain, kelas 11, kelas 12 ini disampaikan, diampu oleh Bapak Guru yang lain. Kemudian dalam masa saat-saat ini adalah masa yang beda, lain daripada yang lain. Mengapa demikian? Karena saat ini masih masa COVID, ada COVID-19. Ini perlu kita sikapi dengan bijaksana, dengan positif saja. Jangan kita terbawa oleh sikap-sikap yang negatif. Kita ambil manfaatnya saja. Dalam arti meskipun situasi yang seperti ini ya, kita sikapi secara positif ya. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita terbawa emosi ya, takut, malas dan sebagainya. Kita sikapi dengan ya, tetap semangat ya, bagaimana kita menghindar, caranya bagaimana kita ikuti mekanismenya ya, walaupun kita tidak belajar di lokasi madrasah, tapi kita tetap semangat belajar meskipun di rumah. Ya, di rumah, jangan keliaran kemana-mana. Itu. Kemudian berkaitan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, bahwasanya mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah kita ini adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh kalian. Mata pelajaran pokok yang harus kita kuasai. Untuk semester
awal ini Mr. Ganjil ini materi disajikan dalam dibagi menjadi beberapa bab. Sebelumnya silahkan kalian lihat LKS-nya sementara untuk pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis itu acuannya sebetulnya adalah buku panduan, buku pokok, buku panduan Al-Quran Hadis yang diterbitkan oleh Departemen Kementerian Agama. Namun kita agar lebih efektif, lebih efisien, kita menggunakan LKS, lembar kerja siswa. Meskipun itu namanya LKS, tapi di situ dibikin efektif, ya. Ada materi, ada penugasan, ada latihan-latihan. Jadi kita belajar menggunakan LKS ini bisa lebih efektif. Anak-anak sekalian, di semester awal ini coba kalian lihat di LKS, di daftar isi, kita lihat secara sekilas saja. Itu ada beberapa bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Itu dibahas secara periodik, artinya setiap tatap muka, setiap waktu jadwal sesuai dengan jadwalnya itu kita bagi sampai akhir semester. Kemudian itu secara sekilas dalam daftar isi. Kemudian materi awal dari Al-Quran Hadis ini coba kalian lihat di bab pertama, yakni halaman 5 dari LKS, sama dengan ini saya, gede kalian sama dari bab 5. Coba kalian lihat. Pertama adalah Al-Quran Hadis sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melanjutkan, memulai dari pelajaran ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, judulnya adalah Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi kita lanjutkan, coba diperhatikan dasar-dasar pembelajaran saat ini. Kita lihat di kompetensi dasarnya, mulai dari pertama sampai poin terakhir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu diperhatikan, mulai dari menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti kebenarannya, dan seterusnya sampai akhir dari kompetensi dasar itu perlu diperhatikan dulu, biar kalian mempelajari dari bab pertama ini paham maksud dan tujuan dari materi bab pertama itu.
Kemudian sebelum materi dibahas itu ada tadarus, itu dibaca dulu ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين صدق الله العظيم. Secara ringkas dari bab pertama ini ya, ringkasan materinya adalah Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan pembeda antara perkara yang hak dan batil, atau antara yang baik dan buruk. Pada materi kali ini kita akan membaca tentang bukti Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sejarah penurunan serta penulisan Al-Quran. Perhatikan dengan seksama. Bagian A adalah wahyu. Apa itu wahyu? Perlu kita pahami pengertiannya. Secara bahasa, kata wahyu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab waha, yang berarti memberi wangsit, mengungkap, atau memberi inspirasi. Wahyu adalah kata masdar yang menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu pengertian wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi, cepat, dan khusus, serta ditujukan kepada orang yang diberi tahu tanpa diketahui orang lain. Secara istilah, wahyu adalah kalam atau perkataan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul dengan perantara malaikat atau secara langsung. Pengertian wahyu itu tidak serta-merta artinya harus berpedoman daripada beberapa ulama, daripada pendapat para ulama. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, namun pada intinya adalah sama. Beda pada akhirnya adalah menuju pada
satu titik kesamaan. Pendapat para ulama adalah yang pertama, menurut Muhammad Rasid Ridho, wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya tentang segala sesuatu yang hendak Ia ungkapkan kepadanya. Akan tetapi pemberitahuan itu secara rahasia, tersembunyi, dan tidak terbiasa dengan manusia. Kemudian pendapat berikutnya menurut Muhammad Abduh. Wahyu adalah pengetahuan yang didapati oleh seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah melalui perantara ataupun tidak. Wahyu disampaikan melalui suara yang menjelma dalam telinganya atau tanpa suara sama sekali. Beda antara wahyu dengan ilham adalah bahwa ilham itu intuisi yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Hal seperti itu serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang. Itu pengertian wahyu menurut Muhammad Abduh. Kemudian menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi, bahwasanya wahyu adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk Al-Qur'an. Wahyu yang dimaksud di sini adalah khusus untuk nabi. Sedangkan ilham adalah khusus pula selain nabi. Itu pengertian wahyu menurut pendapat para ulama. Kemudian nomor 2, yang pertama tadi adalah pengertian wahyu. Sekarang nomor 2 adalah proses turunnya wahyu. Wahyu itu turunnya melalui proses-proses tertentu. Secara umum para ulama berpendapat bahwa proses turunnya wahyu pada nabi melalui 2 cara. Pertama adalah al-inzal, yakni proses turunnya Al-Quran, yang diyakini berasal dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kedua adalah at-tanzil, yakni proses turunnya Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran ini sekaligus menggambarkan tentang keasliannya yang tidak dapat dipalsukan, karena dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, tempat turunnya secara berangsur-angsur
lalu dia menurunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagian demi bagian. Konsep yang pertama, al-inzal, merupakan proses di luar nalar karena tidak memerlukan dimensi waktu. Tetapi pada konsep yang kedua, Nabi harus menerima dengan beragam kondisi karena faktor manusiawi. Misalnya, Nabi menerima wahyu merasa kedinginan atau terasa seperti bunyi lonceng. Tidak semua orang dapat menangkap eksistensi wahyu Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama, ada 3 kategori proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, dengan cara ilham. Cara ini adalah salah satu pengalaman Nabi ketika dalam keadaan terjaga maupun tidur, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu adalah dalam mimpi yang benar pada waktu tidur. Beliau tidak melihat mimpi itu kecuali datang seperti cahaya subuh. Adapun model kedua adalah secara langsung, dan hal ini hanya sekali ketika Nabi Mi'raj. Beliau menerima perintah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Cara ketiga inilah yang sering beliau terima, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah berupa makna atau ide. Kemudian Nabi mengungkapkan sendiri lafadznya. Dan ada pula yang makna dan redaksinya langsung datang dari malaikat Jibril. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi sedikit pun keaslian atau otentisitas wahyu Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, karena secara tegas Al-Quran memberikan argumentasi atau alasan bahwa Al-Quran telah tertanam dalam hati Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 192 sampai 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya adalah, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 192 sampai 195. Anak sekalian, itu pengertian wahyu dan proses turunnya wahyu
Nah, ini wahyu atau Al-Quran, yang dimaksud adalah Al-Quran. Silakan dipahami ya, bagaimana pengertiannya, penjelasannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanyakan. Ini melalui WA atau japri langsung pada saya. Silahkan. Untuk agar ada tindak lanjut, kalian juga harus aktif. Maka ini ada tugas mandiri. Silahkan ya. Itu di LKS kalian baca. Tugas mandirinya adalah jelaskan fungsi Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam secara umum. Carilah keterangan di berbagai sumber yang relevan dengan topik tersebut, salin di buku tugas dan sampaikan kepada saya. Insya Allah itu materi kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, untuk kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.